Sultan Jalaluddin kepadanya kami persilakan dengan hormat aku berucapkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambil doa kasyifid duri wal bala bi khalqi rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mujibu da'watil mudarrin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna bitan lahu arsalat ilaihi tanuhu wa yukhbiruhu anna ibnaha fil maut faqala sallallahu alaihi wasallam lirrasuli yarji ilaiha. Dan hadis yang kami hormati para sesepuh mobil khusus orang tua kami Hajar Menah, semoga beliau berikan kesehatan, panjang umur dan memberikan kepada kita semua. Juga yang kami hormati pengurus Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinana, juga para asatizah, para hujajah, para ummahat yang kami hormati juga Allah muliakan. Alhamdulillah, patut kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ketaatannya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung dengan bab atau pasal yang menjelaskan tentang faslul bisobri alal masoibi. Itu pasal tentang sabar atas segala musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang kita tidak senangi, sesuatu yang tidak enak, itu namanya musibah. Musibah itu kalau buat orang atau bagi orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah masih tetapi tetap mendapatkan musibah, itu namanya ujian. Ya, musibah itu ada yang disebut ujian, ada yang disebut ujian itu cobaan, ada yang disebut dengan teguran atau peringatan. Dalam Al-Quran itu ada dua, ada basyiron, ada nadhiron. Ya, ada basyiron, ada nadhiron. Kalau basyiron itu peringatan atau musibah, ujian.
bagi orang yang tetap taat kepada Allah. Wallahu sami'un basir, banyak wa basyiril ladzina atau basyiris sabirin, itu kalimat yang diperuntukkan untuk orang yang beriman kemudian dia bersabar, orang sabar, beriman, taat pada Allah, itu dengan kalimat basyir wa basyiris sabirin. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, orang yang tidak sholat, orang tidak beriman kepada Allah, itu menggunakan kalimat nazir. Dalam Al-Quran apa? Anzaltahu am lam tunzirhum la yu'minun. Surat apa itu? Am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib wa ma biratu fabashshirhum. Ya, kalimat anzaltahu am lam tunzirhum la yu'minun. Baik dia dikasih teguran atau peringatan juga, tentu dia tidak beriman. Ujian itu ibarat orang yang sekolah, ya. Ujian itu ibarat orang yang sekolah. Ketika dia ingin dari kelas 1 untuk naik kelas 2, itu harus ada yang namanya ujian. Untuk menaiki derajat tingkat kelas derajat seseorang itu harus diuji dulu. Jangan sampai merasa agak sekolah nggak apa, pengen pengen disebut ujian. Ibarat orang yang beriman, tapi dia tetap mendapatkan cobaan dari Allah. Orang yang sholatnya rajin, takbirnya rajin, doanya rajin, ngajinya rajin, tapi dia tetap mendapatkan cobaan dari Allah, berupa musibah segala macam yang nggak enak-enak dah. Tetap mendapatkan ujian dari Allah, maka itu disebut ujian. Nah, kalau orang yang nggak beriman pada Allah, orang yang nggak sholat, orang yang nggak beriman kepada Allah, orang yang nggak sholat, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah ibadah, dia dapat musibah, saya lagi diuji. Pantas nggak? Itu ujian apa peringatan? Peringatan. Beda ya antara ujian dengan peringatan. Peringatan itu teguran, ibarat apa? Sentilan, ya, sentilan dari Allah supaya paham ibu? Paham ya? Antara ujian dan peringatan. Sepertinya terjadinya satu musibah bencana alam di dunia ini, ya bisa ujian, bisa peringatan. Karena di dalam satu daerah itu misalkan dia kena musibah, bencana alam misalkan. Nah di situ macam-macam orangnya kan, ada yang taat Allah, taat pada Allah, ada yang iman pada Allah, ada yang tidak. Bagi orang yang taat pada Allah, iman pada Allah, maka orang itu adalah ujian. Tapi orang yang tidak beriman itu adalah peringatan. Bahkan dia membuat melakukan banyak kemaksiatan di tempat itu sehingga turunlah musibah. Maka buat orang yang bersangkutan adalah peringatan. Ya, teguran. Iya, itu bahasa kita, ya, bahasa kita teguran, sentilan. Nah, itu bahasa kita. Dalam Al-Quran basyirun wa nazirun, ya, banyak kalimat basyir wa nazir, banyak basyirun wa nazir. Basyirun itu adalah peringatan atau mengingatkan kepada orang yang beriman, ya, itu basyirun wa nazirun. Itu bagi orang beriman, ketika dia bersabar, itu pahalanya sangat luar
biasa dan dia akan dinaiki derajatnya. Dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kalau dalam kita rinci ya, dalam segi kalimat, struktur kalimatnya adalah wawunya wawu istinaf. Kemudian lanabluwannakum, lamnya adalah lam jawabul qasam. Jawabul qasam min qasamil mahsub, dari qasam yang dari qasam sumpah yang dibuang, artinya wallahi, demi Allah. Oh, Allah bersumpah dengan kalimat Allah. Nah, ini berat ya, satu pemahaman yang berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walanabluwannakum, Allah bersumpah dengan namanya sendiri, demi Allah, demi nama aku. Kebanyakan kan Allah bersumpah kepada alam, sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari, direnungkan. Wassama'i wattariq, bisa kalban apa namanya, banyak dalam Al-Quran yang lain, ayat yang lain. Wattini wassaytuni watturi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini, demi buah tin, itu buah tin yang dijadikan sumpah oleh Allah. Ada satu kata yang betul-betul penting untuk direnungkan, dipelajari. Nah, itu ketika kalimat tersebut dijadikan sumpah, berarti sesuatu itu sangat penting dipelajari bagi kita. Walanabluwannakum, lamnya lam jawab qasam. Kemudian nabluwannakum berasal dari kata fi'il mudhari yang mendapatkan nunnya nun taukid sakilah, bukan lagi nun taukid khafifah. Artinya di situ nun yang walanabluwannakum, lafaz luwannakum itu ada nun yang bersidah, itu ada nun sakil, memiliki makna yang sangat luas. Artinya memiliki satu makna di dalamnya, bahwa Allah enggak membiarkan, Allah betul-betul akan menguji. Orang itu enggak akan lepas dari ujian Allah. Walanabluwannakum, enggak akan lepas. Karena di situ ada bukan hanya sekedar kalimat walanab, ya, walanab lu apa? Tidak sekedar menggunakan lafaz huruf nun khafifah. Jadi menggunakan nunnya nun sakilah, artinya betul-betul orang sebagai hamba Allah tidak lepas dari namanya ujian, termasuk kita. Ibu dapat ujian semua, Bu? Ibu-ibu dapat ujian semua belum ini? Orang itu nggak lepas dari yang namanya ujian. Ada ujian yang terasa, ada ujian yang tidak terasa. Ya. Yang paling bahaya itu ujian yang tidak terasa, kita terlena. Nah, itu ujian yang tidak terasa, itu ujian yang bahaya, itu ujian yang tidak terasa, kita terlena dengan kemewahan dunia. Itu ujian yang tidak terasa, kita sedang diulur, dibiarkan. Walanabluwannakum, artinya bahwa kita ini sebagai hamba Allah tidak lepas dari yang namanya ujian Allah dengan kalimat tadi walanabluwanna. Bukan hanya menggunakan nun sakin, nun khafifah, nun yang enteng, yang nun biasa saja kalimatnya, tapi menggunakan nun taukid sakilah yang menunjukkan bahwa kita tidak akan lepas dari ujian Allah. Saya yakin semua ini dapat ujian semuanya. Hah? Iya, aku udah ya. Nah, walanabluwannakum bisyai'in, Allah, kami ya bersumpah
Ya, pasti ya, pasti sungguh aku akan uji. Nah, kalau sekalian bisain dengan sesuatu, ya dengan kekurangan harta. Ini kurang harta ya bu? Ini harta kurang baik ya bu? Kurang baik agak dicukupi. Ya, kekurangan harta, ya, kekurangan harta nggak bisa padang pagi, nggak bisa padang sore. Oleh kayaknya nggak ada yang mudah. Alhamdulillah. Ya, bisa minal khauf, dari rasa takut. Ya, kecemasan, takut segala macam lah. Waju minal khauf, waju kelaparan, takut kelaparan. Wa nafsi minal amwa, kamu uji kamu sekalian dari kurangnya harta, merasa kurangnya harta. Wal anfusi was samarat, dan khawatir kehilangan jiwa, takut. Itu adalah ujian dari Allah. Kekurangan segala macam yang kita tidak inginkan, Allah akan turunkan kepada kita. Kita sampai nggak pada tingkat kesabaran kita di situ. Ya. Saya rajin sholat, rajin tahajud, duha, sholat hajat, tapi begini-begini wae itu jangan kayak gitu. Dengan kekurangan harta, dengan kekurangan segala macam yang ada pada diri kita, itu ujian dari Allah buat kita yang seorang yang yang udah beriman. Ketika udah beriman, ketika kita diuji, itu kita akan dinaikkan pangkat dan derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat dunianya. Ya, jangan melihat jangan melihat secara nampaknya. Enggak setiap yang nampak itu di sisi Allah itu mulia. Kita yakinkan itu ya. Jadi ketika kita udah beriman, udah banyak ibadah pada Allah, taat pada Allah, kita terus mendapat ujian, ya, diberikan ditakar ke inian kita, rezeki kita, itu adalah ujian. Ketika kita kembalikan, maka derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan. Jangan merasa rendah. Rasulullah bisobi al-masoibi, pasal menjelaskan tentang sobar atas segala musibah. Jadi sobar itu kita sikapi dengan kalimat kata Nabi, pastarji, maka kembalikanlah semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu bukan hanya ketika orang meninggal doang, ya, bukan hanya ketika orang meninggal. Sesuatu yang gak enak pada kita, jajan ya, yang gak enak pada diri kita, menimpa pada diri kita, ya kita ucapkan innalillah. Ya, semuanya dari Allah. Ini adalah ujian kita terima. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam lanjutannya adalah an ba'dil masyayikh annahu ra'a Sufyan as-Tsauri. Dari sebagian masyayikh, ulama terdahulu, ulama-ulama zaman salaf. Ulama itu terbagi pada dua bagian. Ulama terbagi pada dua bagian. Kalau sekarang terbagi pada dua bagian. Satu ulama salaf, kedua ulama khalaf. Ulama salaf itu adalah ulama zaman tabi'in ke atas. Ulama khalaf, ulama terkini adalah ulama setelah zaman tabi'in, itu namanya disebut ulama khalaf. Ini yang dimaksud adalah masyayikh, para ulama, para guru, yaitu ulama-ulama terdahulu, yaitu zaman tabi'in. Siapa itu? Penghulunya para ulama, yaitu Sufyan as-Tsauri.
generasi tabi'in, di mana para ulama memimpikan seorang ulama yaitu Sufyan Ats-Tsauri bil manami. Faqala lahu kaifa ra'aitul mauta. Dia bertanya, bagaimana pendapatku tentang kematian? Faqala, maka menjawab, amal mautu fala tas'al an azmatihi wa syiddatihi. Dia menjawab, adapun tentang kematian itu jangan ditanyakan lagi. An azmatihi, dari luar biasanya kematian. Ya, orang sudah meninggal, kalau kita tanya kematian itu gimana rasanya, Masya Allah, mungkin susah untuk diceritakan saking sakitnya. Ya, dicabut terus itu sangat sakit, ibarat kalau untuk orang yang sedikit amalnya, ibarat menarik bambu dari pucuk. Bambu ditebang ditarik dari pucuk. Gitu. Jadi nggak mulus kan, banyak nyangkut cabangnya gitu. Tapi dipaksa oleh mereka. Dipaksanya itu ketika orang sakratul mautnya lama, maka sakitnya juga semakin lama. Sakratul maut itu. Kemudian ketika orang yang gampang sakratul mautnya, maka akan mudah juga dicabut nyawanya, ya, dengan tanda-tanda dia tersenyum, mukanya cerah dan paling ke kanan di antaranya. Iya, nggak semuanya orang ketabrak itu sekali mati, enggak semuanya orang ketabrak sekali mati juga. Ada juga lama juga di rumah sakit. Artinya di situ juga Allah mesti memberikan jarak umurnya kan gitu. Pakai kapan matinya, kapan, apa seminggu 2 minggu lagi kan gitu. Enggak semuanya orang ketabrak sekali mati, enggak. Tergantung daripada takdir Allah. Iya, tergantung daripada takdir Allah gitu. Jadi makanya kita dalam doa itu kan doa yang kenapa? Ya itu urusan Allah ya. Ke ujung dari kematian seorang kita nggak tahu. Apa dia husnul khotimah meskipun dia istilahnya orang penuh dengan maksiat, apa dia tobat seketika itu, kita nggak tahu. Pernah Nabi menjumpai seorang yang nggak pernah sholat tapi nggak pernah ibadah, banyak melakukan maksiat, tapi Nabi melihat kedipan matanya itu kedipan mata yang penuh menyesal dan tobat kepada Allah. Itu ada yang kayak gitu. Nah, dan Nabi pernah menjumpai itu. Ya ada yang kayak gitu. Enggak semuanya orang enggak pernah ibadah, tapi banyak melakukan satu maksiatan, tapi meninggalnya bagus. Ada yang kayak gitu. Makanya kita menitik beratkan dalam doa itu, kita meninggalnya dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita ada perjalanan dari awal baik, pertengahannya baik, akhirnya juga baik. Jangan sampai awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya jangan sampai enggak baik. Alhamdulillah. Itu beruntung banget, ya. Beruntung buat orang yang bukan enggak juga aktif, bukan jadikan patokan ya. Tetap itu adalah satu usaha kita dalam menyebabkan ibadah kepada Allah. Ya, suatu keberuntungan, suatu anugerah Allah, kehendak Allah. Ya. Allah punya kuasa. Sebagai contoh aja, ada itu. Ya, Nabi nggak pernah melihat dia sholat, nggak pernah dia ibadah, bahkan melakukan satu kejahatan, kemaksiatan, tapi ketika kematiannya dia
dari kedipan matanya itu melihat bahwa orang itu sudah diampuni oleh Allah. Bisa begitu. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wala tasal azamati wasidatihi. Jangan kau tanyakan tentang luar biasanya dan sangat sakitnya kematian. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Faqala ayul amali, maka ulama tersebut menanyakan amal apa sih? Amal apa? Ya. Artinya melihat Syekh atau ya Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu terlihat bahagia. Ayul amali wajadtahu anfa'u. Apa yang kau lakukan wahai Syekh Sufyan Ats-Tsauri? Kata ulama menanyakan kepada beliau. Ayul amali wajadtahu anfa'u. Fa qala kullu amali sholihin anfa'u. Maka dia menjawab, setiap amal yang amal soleh dan bermanfaat. Lakinnani najautu minal hisabi, tetapi aku selamat dari hisaban. Apa itu hisab, Bu? Hisab itu apa? Hisab itu apa? Hisab itu hitungan amal. Hisab itu hitungan amal. Adil. Hitungan amal selamat enggak pakai lama. Ya kan, hidup kita dari mulai lahir sampai kita mati, berapa nikmat Allah yang kita gunakan? Lama kan hitung-hitung. Masya Allah. Apalagi kita semakin tua semakin banyak dihitungnya, dihisabnya, yang dipertanyakan, ya, yang diauditnya itu semakin banyak semakin lama. Tapi beliau selamat tuh, ya. Semakin banyak hartanya, semakin banyak hisab, semakin lama hisabnya, dihitungnya lama tuh. Masya Allah. Dari napas pertama dari lahir sampai napas terakhir matinya dihitung, dipakai apa aja. Waktu dari detik per detiknya dihitung, buat apa aja ditanya. Masya Allah, coba itu gimana ngejawabnya? Iya, betul. Ya, dari akil balik, betul, dari akil balik ditanyain kita. Maka beliau selamat dari nama hisaban. Apa sih bisa selamat dari hisaban, yaitu dengan bitirja'i wasobri an musibatin, dengan tadi mengembalikan sesuatu musibah itu kepada Allah. Yang cuma dalam ucapan doang, tapi kita sadari bahwa musibah sesuatu yang tidak enak pada diri kita, kembalikan lagi kepada Allah. Ini ujian dari Allah, Allah akan meninggikan derajat saya. Gitu. Bitirja'i, dengan sikap mengembalikan segala sesuatu yang tidak enak, sesuatu musibah itu kembalikan kepada Allah. Ini dari Allah. Dan Allah punya maksud tertentu, ya. Sebagai ujian tadi, kembalikan lagi nih, sebagai ujian. Bitirja'i wasobri, dan sifat dan sikap kesabaran indah musibatin, ketika musibah. Jadi kita, ya, supaya ringan hisaban kita, yaitu kita harus mengembalikan segala sesuatunya, kembalikan kepada Allah. Kajianmu yang dapat saya sampaikan kepada anak ini.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah telah sama-sama kita mendengarkan ceramah agama yang telah dibawakan oleh semoga bermanfaat buat kita semua. Para ibu sekalian, saya akan menyampaikan undangan membacanya dari